Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya. Karena lagi pandemi seperti ini, maka jaga terus kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Nah, sebelum kita masuk ke bab virus, saya pengen bertanya nih kepada kalian. Kalian pernah tidak mendengar sindrom atau penyakit AIDS atau acquired immune deficiency syndrome? Jadi AIDS. Pasti sering lah kalian mendengar ya tentang AIDS ini, karena udah menyebar luas penyakit ini. Nah, tahu tidak penyakit itu karena apa? Ya, betul, gara virus HIV. Betul, yaitu Human Immune Deficiency Virus. Nah, virus ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh pada penderitanya. Nah, nanti si penderita ini akan sistem kekebalan tubuhnya itu mengurang, lama-kelamaan bisa menyebabkan kematian. Bahayanya HIV ini ya. Nah, HIV ini juga bisa ditularkan gara-gara jarum suntik. Itu karena jarum suntik yang tidak steril yang setelah dipakai oleh yang terkena AIDS terus digunakan kembali, itu tidak boleh ya. Terus juga dari hubungan seksual, yaitu gonta-ganti pasangan, dan itu sangat sangat perlu dijauhi ya, apalagi zaman sekarang seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau bertanya lagi, menurut kalian virus itu sangat unik, bener gak? Setuju gak? Setuju lah, karena virus itu dapat dikristalkan dan dia akan melaksanakan kehidupannya itu di dalam sel. Nah, nanti kalau dia di luar sel dia tidak dapat melaksanakan kehidupannya, karena dia itu dapat menjadi kristal gitu, tidak dapat melaksanakan kehidupannya seperti benda mati tapi tidak mati, seperti hidup tapi tidak hidup juga. Jadi seperti itu ya, unik virus ini. Nah, maka dari itu di bab ini juga kita akan membahas tentang ciri dan struktur virus seperti apa, reproduksi virus itu bagaimana, dan peran, kalau memiliki peran nggak bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu. Sebelum kita masuk ke ciri dan struktur umum dari virus, kita menyentuh dikit nih tentang sejarah dari virus. Siapa sih penemunya? Nah, penemu pertama virus itu yaitu Adolf Meyer. Nah, di akhir abad 19. Di penelitiannya itu dia menemukan penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, daun tanaman tembakau ini ada bintik-bintik kuning, dan si Adolf Meyer ini berhipotesis bahwa terdapat bakteri-bakteri yang sangat kecil sehingga tidak dapat terlihat oleh mikroskop karena dia menggunakan mikroskop biasa. Setelah itu lebih spesifik lagi oleh Wendell Meredith Stanley, yaitu pada tahun 1935. Nah, dia ini di dalam penelitiannya dia menggunakan 1 ton tanaman tembakau yang terkena penyakit mozaik. Nah, di situ dia menemukan terdapat kristal yang berbentuk jarum gitu, seperti batang berbentuk jarum. Nah, dia simpan dalam botol. Ternyata kristal ini tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain gitu, diam aja. Setelah dia larutkan kristal tadi, dilarutkan dan dioleskan kepada daun tanaman tembakau yang sehat,
dioleskan pada permukaannya nih, permukaan daun, dan ternyata tanaman itu terkena penyakit mozaik juga. Maka dari itu si Stanley menamakan virus ini sebagai virus TMV, yaitu tobacco mosaic virus. Nah, dia ini menggunakan mikroskop elektron, mikroskop elektron, yaitu sehingga terlihat bentuk virusnya. Kalau pada Adolf Meyer kan cuma mikroskop biasa, jadi dia hanya melihat seperti bakteri yang sangat kecil gitu. Itu sejarahnya. Sebelum kita masuk ke subbab pertama, yaitu ciri dan struktur virus, ada yang mau bertanya? Iya, kamu mau nanya apa? Apakah virus? Ya, jadi begini, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, virus kalau di dalam sel itu dia dapat bertumbuh, bergerak, bereproduksi. Itu dia kalau di dalam sel, dan itu dikelompokkan ke dalam makhluk hidup. Sebaliknya, kalau misalkan dia di luar sel nih, dia tidak dapat tumbuh, tidak dapat bereproduksi, tidak dapat bergerak. Itu virus, maka dia dikelompokkan ke dalam makhluk yang tak hidup. Oleh karena itu, virus ini dikategorikan sebagai peralihan. Virus dikategorikan sebagai peralihan dari makhluk yang tak hidup ke makhluk yang hidup. Nah, itu makanya virus itu sangat unik ya. Jadi dia sebagai peralihan gitu, dari makhluk yang tak hidup menjadi makhluk yang hidup. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab tentang ciri umum dari virus. Bagaimana sih cirinya? Penasaran kan? Nah, seperti ini. Ciri umum virus itu yang pertama adalah virus berukuran sangat kecil. Iya, benar, karena virus saja tidak dapat terlihat oleh mikroskop biasa. Harus menggunakan mikroskop elektron baru dia terlihat. Dia ini ukurannya 0,05 mikrometer sampai 0,2 mikrometer. Yang kedua, tubuh virus itu terdiri dari selubung dan inti, atau maksudnya dan bahan inti. Nah, bahan inti ini asam nukleat seperti DNA atau RNA. Selanjutnya, yang ketiga, virus tidak memiliki membran dan organel-organel untuk kepentingan kehidupannya. Tidak seperti tumbuhan, hewan, manusia itu kan memiliki organel ya. Nah, yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau jaringan hidup. Itu kalau dia di luar itu dia tidak dapat bereproduksi. Tapi nanti kalau dia sudah di dalam sel inangnya, dia dapat bereproduksi kembali. Yang kelima, virus ini dapat dikristalkan layaknya benda mati. Nah, ini ciri-ciri umum dari virus. Nah, gambar di bawah ini adalah bentuk dari macam-macam virus. Bentuk macam-macam virus. Ini bakteriofag yang sering digunakan nanti untuk bioteknologi. Nah, ini nanti juga kita bakal melihat strukturnya bagaimana sih, karena dia yang paling umum gitu. Yang kedua ini TMV yang tadi penyakit mozaik pada tanaman tembakau, yaitu berbentuk batang, yaitu tobacco mosaic virus. Nah, yang ini adalah adenovirus. Nah, bentuknya itu polihedral. Nah, ini bentuk-bentuk macam virus. Selanjutnya struktur virusnya nih. Nah, jadi lebih umumnya ini menggunakan struktur dari bakteriofag yang paling umum. Bagaimana sih strukturnya nih? Seperti ini ya. Tuh. Nah, di bagian sini sampai sini ini adalah bagian kepala. Di bagian kepala ini ada asam nukleat
ini asam nukleat. Nah, asam nukleat ini seperti ada DNA ataupun RNA. Nah, di bagian ini adalah lapisan pembungkus, yaitu selubung protein. Selubung proteinnya nih, yaitu kapsid. Nah, kapsid ini adalah lapisan pembungkus tubuh virus. Nah, dia ini berfungsi untuk membentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungannya kalau nggak stabil seperti itu. Selanjutnya, di bagian ini bagian leher. Ini bagian lehernya dan ini bagian ekor. Nah, di bagian ekornya ada serabut ekor. Ini juga ada jarum penusuk. Di bagian ekor ini bagian yang paling penting karena dia ini untuk menempelkan virus kepada sel inangnya untuk memasukkan materi genetiknya ini ke sel inang targetnya nanti kalau dia bereproduksi. Seperti ini struktur virus, diingat ya, ini gambar virusnya nih. Seperti apa ya? Seperti apa? Pokoknya ini kakinya juga nih, dia memiliki 6 kaki. Seperti ini. Setelah kita membahas ciri dan struktur dari virus, kita akan membahas tentang reproduksi virus. Nah, reproduksi virus itu ada 2 macam, yaitu daur, lisis, dan lisogenik. Betul, litik dan lisogenik. Seperti ini. Nah, pertama kita akan membahas daur litik dulu ya. Nah, yang pertama yaitu tahap absorpsi. Nah, tahap absorpsi ini virus menempel pada sel inangnya dan segera mengeluarkan yang namanya enzim lisozim untuk melubangi sel inang ini. Setelah itu masuk ke tahap penetrasi, di mana virus ini menginjeksi dan mengeluarkan materi genetik dari kepalanya ke sel inangnya. Setelah itu masuk ke sintesis. Nah, di tahap ini itu penghancuran DNA atau RNA bakteri. Nah, setelah itu kan kalau sudah penghancuran dia berhenti nih sintesisnya. Nah, DNA atau RNA virus ini yang menggantikan dan dia juga yang mengendalikan sel inang ini. Dan di sintesis ini juga yaitu pembentukan salinan genom dan komponen protein virus. Selanjutnya masuk ke tahap perakitan. Nah, di perakitan ini itu mulailah merakit-rakit tubuh-tubuh virus, bagian-bagiannya, ada kepala, ada kakinya, ada ekornya. Nah, itu dia merakit untuk membentuk tubuh yang utuh itu. Selanjutnya ke fase lisis. Nah, di fase lisis ini tahap yang khas dari daur litik ini, yaitu pecahnya dinding atau membran dari sel bakteri, dan diikuti dengan dia dipecahkan oleh enzim lisozim yang dikeluarkan oleh virus. Nah, setelah itu diikuti dengan pelepasan virus-virus yang baru yang akan siap untuk bereplikasi lagi. Itu akan mengulang terus. Nah, ini fase litik. Selanjutnya kita masuk ke fase lisogenik. Nah, fase lisogenik ini terjadi kalau sel inangnya ini pertahanannya ini lebih kuat dibandingkan infeksi dari virusnya. Nah, di ini jadi sel inangnya itu tidak mudah pecah gitu, tidak langsung pecah itu, tidak. Bagaimana nih prosesnya? Nah, yang pertama adalah absorpsi, sama kayak tadi ya, sama litik gitu. Absorpsi yaitu dia menempel dan terus melubangi sel inang dengan enzim lisozim, terus lanjut ke penetrasi, yaitu dia menginjeksi dan mengeluarkan materi genetiknya ke sel inangnya. Nah, langsung di penggabungan di mana terjadinya provag, yaitu DNA dari
virus atau RNA virus ini menyisip ke DNA atau RNA dari bakterinya atau sel inangnya gitu, menyisip. Nah selanjutnya yaitu replikasi, dimana yang tadi sudah DNA yang sudah disisipi ini terus ikut membelah gitu, proses membelah dari satu sel, dua sel, tiga sel. Nah itu kan dia terus mengikuti pembelahan sel selama pembelahan sel itu ada. Nah nanti kalau misalkan sel inangnya ini pertahanannya itu menurun, dia akan uh, masuk ke fase sintesis kalau si sel inangnya ini mulai menurun. Nah dia akan masuk ke fase sintesis dan mulai membuat salinan genom, terus penghancuran dari DNA inang, terus lanjut ke fase perakitan, membentuk bagian tubuh virus, terus selanjutnya lisis, yaitu pemecahan sel inang. Nah seperti itu, jadi tidak langsung pecah gitu, nggak kayak litik gitu. Dia membutuhkan waktu yang lama, tergantung bagaimana sel inang ini kepertahanannya itu sampai kuat sampai kapan gitu. Nah dapat disimpulkan nih dari kedua daur reproduksi dari virus. Nah, perbedaannya itu yang pertama litik. Kalau litik itu dia langsung menghancurkan sel inangnya, langsung pecah nih, menghancurkan sel inangnya. Kalau lisogenik itu tidak langsung menghancurkan inangnya, tapi dia masih mengikuti pembelahan selnya sampai kapan gitu, sampai terus menerus selama pembelahan itu masih ada. Selanjutnya juga litik ini pertama itu dia menghancurkan DNA dari bakterinya atau sel inangnya. Pertama dia menghancurkan DNA atau RNA dari selnya, terus yang kedua dia mengambil alih fungsi sel, kemudian dia menghancurkan sel inangnya. Nah kalau lisogenik dia itu DNA-nya menyatu ke DNA dari bakteri dan tidak langsung merusak sel inangnya, tidak juga merusak kromosomnya. Nah dia mengikuti terus pembelahan sel sampai akhirnya kalau misalkan daya tahan dari bakterinya itu masih tetap meningkat, ya dia terus ada itu. Seperti itu, bisa dipahami adik-adik? Ya semoga dapat dipahami ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Semoga bermanfaat, semoga adik-adik sukses, amin. Kita akhiri dengan membaca doa. Dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.